Welcome to my channel. Selamat datang di channel kami, Rekam Jejak Misterius. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang tidak asing lagi di dunia kuda lumping atau jaranan, yaitu celeng serenggi. Apakah celeng serenggi itu? Siapakah celeng serenggi itu? Mari kita simak video ini agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment. Tetap di channel kami, Rekam Jejak Misterius. Celeng serenggi dalam seni pahat dan seni pertunjukan tradisional Jawa adalah binatang mitologis yang merupakan kombinasi dua binatang, yaitu babi hutan dan binatang bertanduk serupa kerbau hutan. Gambaran yang demikian didapati pada sebuah panel relief di antara jajaran panel-panel di halaman 3 Candi Sukup. Wujud fisiknya berupa babi hutan bertanduk kerbau dengan kalung kelontong genta perunggu. Indikator babi tampak jelas dari moncong dan hidungnya yang lampar, bertaring, berjurai, dan bertubuh kebulatan. Namun pada kepalanya terdapat sepasang tanduk lengkung memiliki 4 kaki dan ekor panjang, serupa dengan ekor kebau atau lembu. Hingga sejauh ini belum ada yang berhasil untuk mengidentifikasikan yang ada. Jika menilik bentuknya, maka sesuai dengan arti istilah celeng serenggi. Jika benar demikian, mitologi celeng serenggi paling tidak telah ada pada masa akhir Majapahit. Dalam mitologi di Bali, celeng serenggi adalah raja beraksasa berwujud babi. Sebutan lain darinya adalah Bawi Serenggi. Dikisahkan bahwa Bawi Serenggi adalah seorang gandarwa yang bertugas menjaga gerbang Indraloka. Ia mempunyai saudara bernama Guduk Pasu. Keduanya sama-sama berkeinginan untuk mempersunting Dewi Sri. Mereka bertarung mengadu kesaktian. Lalu datang Dewa Siwa mengatakan bahwa Dewi Sri telah turun ke bumi bersama kakaknya Dewa Rambut Sedana untuk mensejahterakan rakyat di bumi. Oleh karena itu, mereka putuskan untuk turun ke bumi. Bawi Serenggi menuju ke barat laut dan Guduk Pasu menuju ke timur laut. Berbulan-bulan mereka mencari Dewi Sri. Bawi Serenggi hanya berjumpa dengan serumpun bambu kuning. Ia mencari Dewi Sri di dalam rumpun bambu itu. Tiba-tiba terdengar, "Oh, Bawi Serenggi, memang Dewi Sri telah turun ke bumi. Di timur laut adanya. Ketika kau bertemu cekung tanah, di sanalah Dewi Sri berada." Begitu mendengar suara tersebut, maka Bawi Serenggi segera menuju tempat yang ditunjuk oleh suara tadi. Sampailah ia di sebuah sawah di kerajaan Medang Kemulan dan mengetahui bahwa Dewi Sri ada di sana. Bawi Serenggi pun menghancurkan sawah itu demi menemukan Dewi Sri. Hal itu membuat Dewi Sri murka dan mengutuk Bawi Serenggi menjadi setan raksasa berbentuk babi hutan yang ganas. Bawi Serenggi sangat marah atas kutukan terhadap dirinya. Ia mengamuk. Rumah-rumah warga dihancurkan dan pepohonan ditumbangkan. Mengetahui kemunculan raksasa babi itu, Raja Medang Kemulan mengerahkan pasukan untuk membunuhnya. Namun mereka dibantai habis oleh Bawi Serenggi. Tiba-tiba terdengar suara gaib bahwa iblis babi itu hanya dapat dibunuh dengan menggunakan bambu runcing. Raja Medang Kemulan membuat bambu runcing dan segera menyerang Bawi Serenggi secara bertubi-tubi, sehingga tubuh Bawi Serenggi terluka parah. Ketika sekarat, Bawi Serenggi berkata, "Hai Raja, kini kau telah berhasil membunuhku, namun aku belum berhasil mempersunting Dewi Sri. Aku akan terus mencari Dewi Sri."
Setelah itu Bawi Srenggi pun tewas. Darahnya berubah menjadi candang api, napasnya berubah menjadi candang kubal, kukunya berubah menjadi candang getap, ekornya menjadi candang kibul. Semua itu merupakan hama bagi tumbuhan padi. Dalam sumber tradisi di Jawa, khususnya yang berkenaan dengan seni pertunjukan jaranan, ada tokoh peran yang mengisahkan tentang Raja Babi Hutan yang bertarung sengit melawan kelompok pasukan mengendarai kuda. Tokoh peran dalam salah satu sesi pertunjukan jaranan itu lazimnya disebut dengan celengan, lantaran pameran berbusana mewah bagai raja atau bangsawan, tangannya membawa figur pahatan dari kulit atau anyaman bambu berbentuk babi hutan dengan warna-warna hitam yang mengarah ke warna kulit babi hutan. Binatang ini terkisah sebagai Prabu sekalian babi hutan. Di dalam hutan sebenarnya terdapat raja hutan, raja diraja dari sekalian binatang hutan, termasuk yang dirajai Celeng Srenggi adalah singa. Dalam seni pertunjukan Reok Ponorogo, celeng dengan sebutan Celeng Srenggi juga dihadirkan sebagai salah sebuah tokoh peran. Dikisahkan dalam perjalanan di kerajaan Kediri untuk melamar Dewi Songgolangit, raja pada kerajaan Bantarangin Barbama Klana Sewandono bertemu dengan Raja Singalodaya dari kerajaan sekitar hutan Lodaya. Raja Singalodaya yang diberi julukan Raja Singalodaya memiliki paras menyeramkan, yakni bertubuh manusia namun berkepala singa. Patihnya yang bernama Celeng Srenggi berkepala babi hutan. Raja Lodaya juga berniat melamar Dewi Songgolangit. Merasa bersaingan, maka terjalin peperangan antara Raja Klana Sewandono dan Raja Singalodaya. Akhirnya Raja Lodaya yang sangat sakti itu berhasil dikalahkan oleh Raja Klono Sewandono dan patihnya Bujang Ano yang menarik senjata pecut atau cemeti yang digunakan untuk menaklukkan Raja Singalodaya, di mana dalam dunia nyata pengadilan singa acap kali menggunakan pecut. Selain pada seni pertunjukan jaranan dan Reok Ponorogo, Celeng Srenggi juga tampil dalam seni pertunjukan wayang topeng Malang. Figur-figur binatang seperti Celeng Srenggi, Nogo Taun, Kembu Gumarang juga hadir sebagai tokoh peran dalam wayang topeng Malang. Lantaran properti seni pertunjukan ini berupa topeng, maka ada sejumlah topeng binatang seperti topeng yang berupa Celeng Srenggi, laler ijo, Nogo Taun, Bader Bang dan Bedes. Di samping hadir pada seni pertunjukan tradisional di wilayah Jawa, kini sosok Celeng Srenggi hadir pula kesenian jatilan. Misalnya pada paguyuban Mardi Raharjo di daerah Metes, Dayu Bantul, paguyuban jatilan yang terbentuk sejak tahun 1951 ini menghadirkan Celeng Srenggi Gumalung yang diambil dari cerita daerah Jawa Timur yang dikolaborasikan dengan tarian babak keempat atau babak terakhir. Ada pula pementasan cerita Celeng Srenggi dalam cerita rakyat di daerah Trenggalek yang menggambarkan celeng sebesar sapi atau kerbau memangsa tanaman di sawah petani dan sangat cepat dan rakus dan tidak mempan dengan segala senjata tajam. Petani kewalahan mengalahkannya. Tokoh celeng ini juga terdapat dalam wayang kulit, namanya Celeng Demalung. Tokoh ini adalah binatang hutan yang menjelma jadi manusia dan menjadi pengikut Putut Janaka. Celeng Demalung adalah musuh para petani lantaran menjadi perusak tanaman. Tokoh ini juga hadir dalam cerita Dewi Sri. Ada pula kisah mengenai tokoh celeng berkenaan dengan berdirinya kerajaan Hastinapura yang dicipta sebagai menjadi manusia oleh kesaktian Palarasa. Itulah kisah-kisah
asal muasal atau cerita legenda tentang Celeng Serenggi. Bagaimana? Apakah kalian percaya tentang mitos dan legenda ini? Jika percaya ataupun tidak, jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk selalu tetap subscribe, like, share, and comment. Tetap di channel kami, Rekam Jejak Misterius.